Kemudian kita ping juga ke web browsernya dari PC 3 ya. Browser. Kok bisa ya? Bisa diakses dari routernya ya. Dari router 50.1 router 1 dan diakses ke IP server. Kemudian kita coba lagi untuk akses dari PC 4. Ini close dulu. Oh sorry, web browser ya. 168.20.5 ya. Nah di sini juga dari satu, jadi sudah lengkap ya. Jadi dari hal ini saat PC 0 mengakses ke server itu tetap mengenali sumber dari alamat IP PC 0, sedangkan yang diakses oleh PC 3 dan 4 itu dikenali yaitu alamat routernya gitu. Jadi ini terlihat dari IP PC 0, sedangkan yang ini terlihat dari router 1 alamat IP-nya. Jadi seperti itu untuk konfigurasi NAT overload-nya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2, yakni ini sudah. Nah sekarang kita ke konfigurasi VPN site to site. Oke. Sekarang kita ke sini dulu, terus kemudian kita tutup semua. Oke. Kita cukupkan ya ini. Yes. Oke. Sekarang kita ke modul 5 ya. Di sini ada sudah file IP set site to site. Coba. Oke, ini sudah tertampil ya yang akan kita kerjakan. Jadi kita lihat arahannya di sini. Untuk lebih memahami, Anda akan melakukan simulasi VPN. Instalasi Cisco sudah ya, buka file, kita sudah buka filenya. Ini merupakan PC 0 yang terhubung dengan router 1, kemudian router 1 terhubung oleh router 3, router 2, dan terhubung ke PC 1. Di sini pastikan PC 0 terhubung dengan PC 1. Jadi pada topologi ini diasumsikan bahwa network 172.16.10.0 dan 172.16.20.0 itu merupakan jalur publik, dan dua jaringan lainnya yaitu 192.168.10.0 dan 192.168.20.0 itu merupakan jalur privat. Oke. Jadi coba kita cek dulu untuk konfigurasinya ya. Oke. Jadi pada PC 0 itu merupakan jaringan privat. Oke. Dan routernya tersebut, kemudian sedangkan yang router 2 ini public ya. Nah ini komputernya disetting untuk public ya. Oke, dari sini. Jadi PC 0 itu merupakan privat dan PC 1 privat. Sedangkan untuk router 1 itu juga privat untuk G0.0-nya. Kemudian di sentralnya ini ya public. Jadi kita coba ping ya. Kita ping dulu ke dari PC 0 kita ping ke PC 1. Di PC 1 itu alamatnya itu 92.168.20.10. Oke, sudah terhubung ya. Sudah terhubung. Jadi bisa kita cek juga pada IP 1 di command prompt-nya kita tulis
kita ketikkan netstat ya, netstat. Oke, itu tidak mau ya. Oke, intinya sudah terhubung untuk ke PC 0, ke PC 1 dari PC 0. Kemudian aktifkan fitur keamanan pada perangkat router 1 dan 2 dengan menggunakan perintah-perintah berikut. Jadi di router ini kita klik nya, kita ketikkan konfigurasinya, config router konfigurasi config ya, princess boot modul C2900 teknologi package security 39. Oke, salah saya, ada yang salah untuk matikannya. license boot modul E. Oke, kemudian yes ya. Kemudian kita add-kan, kemudian kita klik copy running config start up config, running config, copy running config start up config. Oke, kemudian reload. Kemudian Oke, tapi sebenarnya harusnya diketiknya en aja ya. Kemudian kita melanjutkan untuk ini show version ya, version. Oke. Kemudian sudah ada terlihat security evolution security yang ini. Jadi di sini diarahkan pastikan lisensi teknologi keamanan aktif. Jadi ini sudah aktif ya, security lakukan hal yang sama pada router 3. Oke. Jadi kita keluar dulu, kita sekarang ke router 3. Oke, ke router 3. Kita klik CLI, kemudian kita enter dulu. Kemudian kita sandingkan router 3 ya. Sorry, ini router 3 kenapa bisa ke router 2 ya? Oke. Ini memang ini router 3 ya. Oke. Di sini sudah ke router 3. Nah, Oke, router 3. Kita masuk ke config ya. Config. Kita nyalakan dulu. Kemudian kita masuk ke config. Oke. Sudah masuk ke config. Kita buat yang sama. License boot modul C2900 security kelas 9. Harus cermat yang melihatnya. License boot modul C2019 teknologi package security kelas 9. Jadi kita
klik yes, kemudian tunggu dulu biar ribet ya, kita enter lagi. Oke, kemudian di end, kemudian kita copy running config startup config kita enter aja, jadi reload, copy running config kita reload, enter, kemudian kita tunggu. Oke, kita kembali ke end lagi, kemudian kita ketik kembali show version. Oke, kita sudah cek di security-nya juga sudah evaluation security ke-9. Oke, sudah ya. Oke, kita sudah melakukan hal yang sama di router 3, konfigurasi parameter pada R1 dengan berikut, yaitu paket data yang memicu untuk membentuk jalur VPN pada contoh. Semua paket data yang berasal dari jaringan 168.1.0 menuju ke jaringan 192.168.3.0 akan memicu terbentuknya jalur VPN. Jadi pada konfigurasi server 1 itu kita ketikkan paket untuk memicu terbentuknya jalur VPN. Jadi masuk ke config ya, config dulu, kemudian kita ketikkan access list 110 per MIT IP 192.168.1.0 dengan subnet matchnya 0.0 spasi 255. Oke, nggak lengkap ya, di spasi lagi 192.168.3.0 dengan subnet 0.1255. Oke, kemudian kita konfigurasi parameter ISAKPMP P1. Kita crypto ISAKMP, kita ketik saja ya, ISAKMP polisi, ISAKMP polisi 10, masuk ke server config ISAKMP, kemudian ketikkan encryption s, kemudian ketikkan authentication pressure, kemudian ketikkan grup 2 dan exit R1. Oke, kemudian exit ya, exit di R1 config ini ketikkan crypto ISAKMP Cisco address 10.2.2.2 crypto ISAKMP Cisco address. Oke, sudah. Kemudian ketikkan di konfigurasi parameter ISAK fase 2. Oke, jadi sepertinya saya ada keliru ya, di bagian ini, bagian crypto insapnya ini harusnya memakai address dari server 3, sedangkan di modul ini server di ini itu tidak merupakan bagian dari server 3 ini, jadi harus menggunakan ini 172.16.10.1. Oke, jadi kita ulang, ketik crypto ISAKMP
SPK Cisco address 2.11.10.1. Oke, jadi sama ya. Terus kita lanjutkan untuk melakukan konfigurasi yang kedua, yang konfigurasi nih, konfigurasi parameter fase 2 di R1. Jadi seperti awal lagi ya, crypto basic transform set VPN set PSP DDS ESP SHA crypto transform set ESP DDS SH, kemudian ketik lagi untuk crypto VPN 10 IPsec MP crypto map VPN map 10. This crypto map remain disabled until appear and valid is oke. Masuk ke crypto map, kemudian description VPN connection to R3, kemudian set peer, ini pakai alamat IP server 3 ya, yakni 172.16.10.1. kemudian set transform set VPN set, kemudian match address 110 dan exit. Oke. Sekarang konfigurasi crypto map pada interface output, interface yang terhubung ke jaringan publik. Sekarang kita ketikkan interface S0/0/0 invalid ya, interface. Coba kita cek untuk interface yang terhubung di S1. Ini ada S0/3 ya, S0. Oke. Jadi di sini interface S3/S0/3/0, kemudian dari config untuk itu. Benar. Kemudian crypto map VPN crypto map VPN map. Oke. Di sini lakukan konfigurasi parameter dengan konfigurasi berikut. Identifikasi interesting traffic. Jadi sekarang kita melakukan hal yang serupa di server 3. Oke. Sebentar. Jadi di sini sudah selesai yang di server 1. Kita exit ya. Ini kita keluarkan dulu, kemudian kita buka di server 3. Kita melakukan hal yang sama ya, dan yang serupa dengan konfigurasi di R1. Jadi masuk ke N, kemudian kita ke config, kemudian kita ketik access list. Jadi ini pengulangan raja.
168 20 detik. Kemudian dikonfig kita ketikkan. Jadi di sini ada perbedaan ya antara IP-nya ini dengan IP yang di soal. Itu ini IP-nya ini harus menggunakan IP dari PC 1 dan juga jaringan IP dari PC 0 dengan subnet max-nya. Jadi ada perbedaan sedikit. Oke. Encryption as authentication share, kemudian exit, kemudian crypto bisa Cisco address dipakai IP yang tadi ya, berarti kedua, yaitu IP dari router 3 ya, bersatu juga. Oke, kemudian match. Itu oke, klik ya. Ada kesalahan. Crypto app PM app kemudian description tipe 16 seperti itu. Set transfer set aja address. Nah, sekarang konfigurasi Cryptoma pada interface output interface yang terhubung ke jaringan publik. Bisa di config interface S0 3 ya. S0. Kemudian crypto VPN apa. Oke. Jadi sudah selesai untuk konfigurasi di router 3 ya. Nah, sekarang verifikasi hasil konfigurasi. Kirimkan paket dari PC 0 ke PC 1 menggunakan ping. Jadi bisa di-exit dulu. Bisa dikeluarkan dulu. Jadi ping dari PC 0 ke PC 1 menggunakan alamat PC. Oke, request timeout ya, tidak bisa mengakses.
Mungkin tadi ada kesalahan di saya saat mengetikkan ini di router ini. Jadi harusnya saya tadi mengetikkan alamat IP yang ini. Di bagian ini saya keliru mungkin ya. Nah, di sini saya menggunakan R1 config kemudian akses base 10 permit menggunakan IP dari server dari PC 2 harusnya. Lanjut, lihat panduannya sudah selesai. Lalu verifikasi hasil konfigurasi IPsec. Kita kirimkan paket dari PC 1 ke PC 0, dari PC 0 ke PC 1 menggunakan ping. Oke, jadi kita tes ping dari sini ke sini ya, dari sini ke sini. Oke, mohon maaf tadi sempat ada kesalahan teknis. Oke, sekarang saya akan coba untuk tes ping dari PC 0 ke PC 1 ya, untuk pengujian apakah sudah berhasil. IP PC 1 adalah 192.168.20.10. Oke, sudah berhasil ya, sudah bisa terhubung. Kita coba lagi. Ya, sudah terhubung. Sekarang Ya. Oke, hasilnya bisa ya, sudah terhubung. Jadi tadi ada kesalahan di pembuatan penaruhan alamat IP-nya. Jadi sudah bisa terkoneksi. Kemudian verifikasi paket data menggunakan perintah berikut. Berarti di R1 di router ya. Di router 1 ini kita exit dulu di sini. Kemudian kita klikkan show. Kita klikkan show crypto IPsec. Oke, di sini ada paket permitnya yang escape 0. Oke, kenapa dia tidak sesuai? Inskripsi. ya, untuk router 1 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian biar tidak buang waktu. Kita keluar dulu. Oke, sampai hanya di sini show. Oke, di sini sudah sesuai ya tampilannya. Ini juga. Oke, sepertinya sudah cukup. Oke, ini ada perbedaan ya di hasil. Ini paket escape 0-nya. Di sini harusnya di sini 7 ya. Di sini 7, di sini 6. Tapi ini malah jadinya escape-nya 0, decaps-nya 7. Dan dia
error, dan dia terkompres dan perbedaannya adalah di end cap-nya 0 dan base cap-nya 7 seperti itu. Jadi saya kurang ngerti ya ini. Oke. Jadi seperti itu, saya mendapatkan hasil yang berbeda. Mohon untuk sarannya Pak dosen. Seperti itu. Terima kasih.